Jadi nanti di dalam konten yang akan aku jelaskan itu yang pertama profile. Jadi profilku dan bisnis yang pernah aku bangun itu apa aja. Terus kedua itu cara menganalisa market, terus strategi marketnya gimana, summary dan juga discussion. Jadi ini aku buat sesimpel dan sesingkat mungkin ya, karena kalaupun memang kita mau mendetail ke per masing-masing nanti aku jelaskan, itu sebenarnya bisa teman-teman kalau misalnya memang mau dijelaskan. Cuman waktunya yang nggak cukup nanti. Saya capek juga nih ngomongnya nanti ini ya. Terus lanjut. Jadi disclaimer dulu, ini bukan merupakan sebuah professional advice, tapi based on personal experience. Jadi ini memang berdasarkan pengalamanku pribadi, bukan sebagai seorang yang profesional, karena aku juga jatuh bangun masih dalam membangun bisnis, dan juga beberapa materi yang aku sampaikan juga mungkin itu yang selalu aku lakukan dan selalu aku pakai ketika aku akan membangun sebuah bisnis, terutama di bidang F&B itu. Mungkin buat yang belum tahu F&B itu apa, food and beverage. Jadi bisnis makanan, bisnis consumer good ataupun bisnis-bisnis yang berupa minuman dan lain sebagainya. Itu. Nanti kalau suaraku nggak jelas bisa di ini ya. Aku nggak tahu nih suaraku Videonya jelas apa jangan nggak. Mas. Gak Kenapa? jelas mas, gak jelas orangnya mas. Videonya. Oh, videonya nggak jelas. Sorry, ketutup guys ininya. Nah, jelaskan sekarang. Oh Nah, iya, kelihatan Nah, gantengnya. kayak misterius. nah baru kelihatan tuh. Mas Sahyo tuh kangen aku itu, Mbak. Makanya pengen lihat aku itu. Ya, Nah, silakan di-record tentang Mas aku Cahyo. dulu. Jadi masuk ke profile, tentang aku dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, bolehlah disayang. Ya. Aku, oh ya, perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal, teman-teman. Nama aku Obi Ilham Nugraha. Jadi aku kelahiran di Bontang, Kalimantan Timur. Jadi di sini aku memiliki pengalaman bisnis 15 tahun ya. Jadi 15 tahun ini terhitung sejak aku SMP karena memang aku punya beberapa bisnis, cuman bukan yang besar ya teman-teman. Yang aku anggap maksudnya itu bisa menghasilkan uang lah di situ. Terus aku bener-bener fokus di F&B-nya itu dimulai dari 6 tahun, sudah 6 tahun untuk fokus bisnis yang ke F&B seperti itu. Jadi oh ya juga aku di IMB ini sebagai junior bisnis analis dan masih fresh grade. Terus lanjut our value. Jadi harapanku ketika misalnya nanti sudah selesai terkait weekly sharing session ini, visiku tuh yang pertama, terlalu ini ya sebenarnya membangkitkan gairah bisnis UMKM, terutama sektor food and beverage itu. Terus misiku apa? Jadi mendapatkan audiens yang memiliki pandangan apa, memberikan pandangan ke teman-teman semua bagaimana sih untuk bisnis F&B, terus tata kelolanya itu seperti apa dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan sih lebih tepatnya untuk membangun sebuah bisnis, terutama di F&B ya. Terus yang kedua itu mendapatkan audiens yang ingin menjalankan F&B sama tawadani, teman-teman yang mau itu bisa nanti kita sharing-sharing ya. Terus memberikan motivasi untuk yang akan menjalankan bisnis. Jadi bukan hanya di sisi F&B aja, tapi misalnya teman-teman yang lagi struggling dengan bisnisnya, atau misalnya sedang ingin memiliki ide untuk menjalankan bisnis, atau mungkin ada pandangan lah gimana cara uh, membuat bisnisnya menjadi real atau nyataan. Yang terakhir adalah ceria, jadi jangan dipusing-pusingkan guys. Saya aja buat PPT ini cuman 1 malam ya, diingetin Mbak Aan, ternyata besok masih hari Jumat, dan aku yang harus weekly sharing session. Tuh, jadi kalau bisa jangan pusing-pusing lah. Ini yang buat aja nggak pusing kok, masa yang mendengarkan pusing. Nah, tuh. Lanjut. Ini sekilas cerita aja. Jadi aku bikin bikin bisnis kecil-kecilan itu sejak di bangku SMP. Tapi untuk yang fokus di F&B sendiri itu dimulai dari 2017 setelah aku selesai kuliah. Dan untuk yang waktu aku di bisnis, di waktu aku kecil SMP itu bisnis ini teman-teman. Dulu tuh kan masih zamannya ini ya, awal-awal kalau misalnya mau install aplikasi itu kan
nggak seperti sekarang ya, kita tinggal cari aja di website, diketikkan, misalnya mau download Microsoft Office dan lain sebagainya, ataupun game, itu kan tinggal cari aja, atau misalnya tinggal install Steam, bisa di-download langsung dari situ. Nah, zaman dulu itu kan belum ada. Aku tuh dulu sering ke toko game gitu ya, ke toko kaset game PC terutama. Terus aku beli beberapa game yang aku suka. Terus habis itu aku baca teman-teman. Aku copy sebanyak mungkin. Jadi aku juga beli disk kosong tuh, terus aku jual ke teman-temanku gitu. Itu lumayan tuh hasilnya itu. Jadi waktu SMP itu aku sudah begitu, begitu nakalnya ya, maksudnya pembajakan itu. Habis itu banyak kalau misalnya waktu SMA pun juga aku jualan, mungkin pernah tahu yang namanya keripik Maici. Nah, itu aku juga tuh jualan tuh di Bontang. Dulu belum ada tuh distributornya, aku nyari-nyari di Twitter itu buat jadi pembeli. Jadi pembeli di Twitter tuh nyari kan. Kalau nggak salah kan dulu kan sering gentayangan ya. Itu aku beli terus aku kirim ke Bontang, aku jualan tuh di Bontang. Oh, lumayan tuh. Bertiga waktu itu aku sama temenku. Itu terus di SMA juga aku jualan landak mini tuh, landak mini itu. Jadi dulu waktu zaman-zamannya masih SMA itu ada lagi naik daun tuh terkait hewan-hewan. Kan biasanya hamster, terus apalagi ya yang biasa-biasa itu ya. Terus aku beli landak mini itu satu satu pasang, terus ku breeding. Jadi dia sudah beranak pinak, baru ku jual tuh. Lumayan. Itu harganya aja landak tuh satu landak mini itu sekitar 350 sampai 400 itu. Ya itu aku kembangin dari aku jualan kaset itu, pembajakan kaset itu, terus aku kembangin lagi ke Maichi, habis itu aku beli apa modalnya itu aku putar lagi ke landak mini situ. Nah, terus masuk ke jenjang kuliah, aku jenjang kuliah bener-bener cuman fokus, ya nggak fokus sih sebenarnya, lebih sering bermain, jadi tidak ada bisnis apa-apa, walaupun ada bisnis kecil-kecilan ya, cuman jualan dulu peripheral game, alat apa gaming gear tuh, jual keyboard, headset, steel series, terus mechanical keyboard dan lain sebagainya. Yang bisa dijual tuh pasti aku jual teman-teman. Itu. Jadi dulu zaman-zamannya baru masuk ke game online, terutama mulai awal-awal Dota 2 itu ya. Tuh aku jualan tuh, nyari supplier di Malang. Tuh punya kenalan, terus aku jadi salah satu resellernya lah intinya. Jadi mereka ngirim barang ke aku yang jualkan di daerah Jember. Kebetulan karena aku kuliahnya di Jember ya teman-teman. Itu. Terus fokus on F&B-nya itu baru di tahun 2017. Jadi ketika aku awal kuliah itu, sorry, lulus kuliah di 2017, itu aku baru fokus ke dunia F&B. Kenapa fokusnya di dunia F&B? Itu karena aku pertama suka makan, kedua bisa dibilang nggak jago masak tapi suka masak. Jadi suka ngulik yang namanya masak permasakan kayak gitulah intinya. Kalau misalnya ada menu apa gitu, kadang sama di rumah tuh nyoba masak yang aneh-aneh lah intinya itu. Terus kok enak, ya itu bisa dijual. Tuh, terus di 2017 tuh bisnisku yang pertama apa? Di 2017 itu ini aku dikasih modal untuk membuka bisnis. Itu yang pertama di 2017 tuh bisnisku namanya bakso hajab. Kenapa namanya hajab? Itu kalau dibalik namanya pecah. Wah, gitu. Jadi kalau saya bakso pecah. Jadi dulu tuh narik namanya yang gampang lah. Yang itu ya, kalau misalnya di daerah timur, di Jawa Timur tuh kan identik sama pembalian kata. Kalau misalnya di daerah Malang tuh kan kayak Sam, itu kan berarti Mas. Atau ya gitu-gitu lah pokoknya intinya. Makanya hajab, terus kalau saya dibalik kan bakso pecah gitu. Itu mulai dari awal aku bikin bisnisnya itu dimodalin, terus aku yang turun tangan langsung mulai dari produksi, bahkan jaga dan lain sebagainya itu aku sendiri yang turun tangan. Jadi sebisa mungkin nanti kalau misalnya teman-teman itu punya bisnis, ibaratnya bisnis itu masih seperti bayi ya. Kita tidak bisa meninggalkan atau menitipkan ke orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya masih baru, itu nggak bisa. Kita harus turun tangan dan tahu sedetail apapun yang ada di bisnisnya seperti itu. Jadi mulai dari tahap awal, dari hulu ke hilir lah intinya, dari mulai proses pemilihan bahan baku yang akan dijual. Kalau dulu waktu jualan bakso itu aku selalu start setengah 6,
itu ke pasar beli dagingnya pun itu kalau misalnya telat bangun aja itu udah jelek dagingnya dapatnya di pasar. Terlalu kepagian itu pasti sorry, kesiangan tuh jelek pasti. Terus ke penggilingan, terus habis itu buletin sendiri, itu aku juga semua itu aku yang handle gitu. Jadi intinya sampai benar-benar jadi base produk bahan baku pentol baksonya itu aku yang bikin itu. Kenapa kepikiran bakso Hajab itu nggak ada ya. Jadi karena aku juga dimodalin, jadi juga ada campur tangan ide dari orang tuaku. Lalu di 2018 ini jadi yang bakso Hajab ini aku kalau nggak salah cuma bertahan 6 bulan aja teman-teman. 6 bulan karena memang baru bisnis juga kan. Dan itu yang membuka pandanganku bahwa nggak semua bisnis yang dimodalin itu bakal sukses. Atau nggak semua bisnis yang ibaratnya kita jalankan itu bakal sukses. Itu enggak. Seperti itu. Lalu di 2018 itu aku bikin, dan ini benar-benar pure 100% konsepku, itu namanya Bakaro Suki and Grill. Kalau misalnya tanya kenapa namanya Bakaro, Bakaro itu aslinya dari kata bahasa Jawa ya. Kalau misalnya mau ditambahin M depannya tuh jadi Bakaro. Jadi kayak misalnya bakar aja sendiri gitu loh. Karena konsepnya Suki and Grill kan kita memasak sendiri ya. Si customer tuh datang dia masak sendiri, sehingga aku di sini ngasih namanya Bakaro Suki and Grill. Itu di tahun 2018. Nah, aku punya cerita di belakangnya ini. Jadi ini tuh patungan aku dengan mantan pacarku gitu. Itu patungan tuh 4 juta 4 juta waktu itu. Ini tak spill aja ya, 4 juta 4 juta. Jadi modalnya itu 8 juta teman-teman. Nah, kan waktu itu aku kerja juga, terus pacarku juga kerja. Mantan pacarku tuh juga kerja. Nah, pertama aku ngajak ini kan, ngajak bisnis. Ayo bikin bisnis yuk ini. Soalnya apa? Masih apa ya? Kayak sayang untuk barang-barang yang aku kemarin bikin di bisnisku yang sebelumnya itu masih nganggur. Jadi aku kok misalnya udah ada yang nganggur kayak gitu tuh pasti selalu berpikir untuk gimana ya caranya biar bisa dipakai dan menghasilkan uang. Itu. Akhirnya aku ngajak itu. Pertama sempat nggak percaya itu ininya apa mantan pacar saya. Lah kamu bikin bisnis kemarin gagal kok sekarang mau ajak bisnis. Nggak apa-apa, wis percaya sama aku gitu kan. Percayalah sama aku gitu. Sekalian buat cari modal nikah gitu waktu itu. Terus ya udah sulit tuh waktu itu apa tuh meyakinkannya intinya. Tapi alhamdulillah mau. Terus ini aku agak bercepat aja ya. 2019 itu aku juga buat Bakaro Bowl. Ini turunannya dari Bakaro Suki and Grill. Kalau mau cari di IG-nya untuk yang di bagian atas belum nggak ada, yang di bagian bawah insya Allah masih ada. Itu. Jadi aku tuh kenapa kok misalnya di sini bisa dilihat 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 itu bisnisku beda-beda karena memang aku selalu menargetkan ke aku sendiri itu dalam tiap tahun harus membuat satu bisnis. Nggak tahu kenapa aku udah punya mindset kayak gitu. Walaupun di 2023 ini sebenarnya yang paling baru itu yang Bams Kitchen yang terakhir ini, yang di tahun 2022 ini teman-teman. Ini, cuman ini bibitnya sebenarnya dimulai dari 2020. Cuman aku baru merebranding namanya itu di 2022 akhir. Itu, itu. Nah, di 2020 zaman-zaman COVID, aku buka yang namanya Ngasap. Jadi ini produkku itu produk frozen. Jadi bener-bener seperti sei sapi dan lain sebagainya yang dibentuk dalam bentuk frozen gitu. Terus 2021 aku buka Yaiki Bento, ini hanya full ojol, jadi penjualannya online tanpa ada dine in karena memang masih zaman-zaman COVID, jadi full ojol. Terus kalau misalnya yang Bams Kitchen ini lebih ke ini teman-teman apa general produk ya. Jadi ada produk yang dijual sama mbak saya juga. Jadi juga ada produk yang saya jual juga. Dan itu lebih fokusnya biasanya event tahunan yang namanya Lebaran. Dulu di 2020 waktu awal COVID Lebaran itu kan aku bingung nih, wah gimana nih? Maksudnya tuh di satu sisi kita tidak bisa kemana-mana nih pertama. Nggak bisa Lebaran tuh kan nggak bisa ujung-ujung ke keluarga besar ataupun ke saudara-saudara. Aku waktu itu buat yang namanya hampers. Jadi hampers untuk Lebaran tuh, wah tuh lumayan banget tuh teman-teman di awal-awal Lebaran COVID itu. Pertama kalinya Lebaran dan dalam musim COVID itu lumayan banget itu. Nah, untuk bisnisku yang di bawah ini merupakan bisnisku yang profitable, yang atas tuh ya gitu, lewat gitu aja lah. Tuh. Ini aku lanjut ya biar cepat. Nah,
Sebenarnya dari bisnis itu tuh gimana sih kerangka berpikir kita untuk membangun sebuah bisnis ya. Apalagi kalau misalnya kayak aku tuh selalu menargetkan ke diriku sendiri tuh dalam tiap tahun tuh selalu membuka satu bisnis. Kalau bisa, ya kalau bisa itu buka satu bisnis. Itu juga aku sampaikan tuh ke istriku. Kalau misalnya memang kita tiap tahun tuh harus ada buka satu bisnis lah intinya belajar dan lain sebagainya. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah market analysis. Jadi masuk ke poin utamanya ya, chapter 2-nya market analysis. Apa aja sih di dalam market analysis ini? Yang pertama itu makro, yang kedua itu mikro analisis, yang ketiga itu strategic analysis. Nah, 3 poin ini sebenarnya itu bisa jadi tidak dipakai oleh teman-teman. Itu bisa. Ini karena yang ibaratnya itu fit and proper di aku sendiri. Jadi aku biasanya kalau misalnya mau membuat sebuah bisnis itu harus melihat dari tiga kategori ini, makro, mikro, dan strategiknya gimana. Itu. Nah, aku mendetailkan nih satu-satu ya di sini ya dengan cara cepat aja. Nah, makro analisis. Gimana sih cara menganalisa makro untuk melihat potensi sebuah bisnis? Aku biasanya ini menimbulkan pertanyaan. Maksudnya itu selalu membuat pertanyaan yang harus aku jawab. Atau misalnya teman-teman ingin membuat bisnis itu yang harus teman-teman jawab. Nah, pertanyaan yang ada di depan ini bisa jadi juga berubah-ubah. Nggak hanya cuma 3, tapi juga hanya bisa jadi bisa lebih banyak, lebih detail, lebih bagus. Intinya itu. Jadi lebih mendetail itu lebih bagus. Jadi makro ini yang sifatnya masih masih anu ya, masih luas. Jadi belum spesifik ke bisnisnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu pertanyaannya masif atau enggak. Jadi bisnis yang akan kita buat ini sudah masif apa belum? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan gimana Mas Hobi kalau bisnisnya itu sudah masif? Kalau terlalu masif itu jelek. Kalau kurang masif itu jelek. Yang cukup itu adalah masif aja. Kenapa aku jelasin ya? Kenapa kalau misalnya terlalu masif itu jelek? Kalau terlalu masif itu jelek karena apa? Persaingan pasarnya sudah terlalu buruk, terlalu sulit untuk mencari detail market yang akan kita target. Contohnya apa? Paling gampang ngelihat ini. Kalau misalnya sama kita ngambil F&B ya, es kepal Milo. Masifnya gimana coba? Di semua daerah itu ada yang jual es kepal Milo. Masalahnya kalau misalnya terlalu masif, itu terkaitannya nanti sama sustainable atau terkait bisnis kita akan lama atau enggak. Itu. Kalau misalnya terlalu masif, itu biasanya nggak akan lama, teman-teman. Karena marketnya sudah diambil sana sini, pemainnya sudah banyak, terus ibaratnya sudah terlalu ini juga. Nah, itu. Terus kalau misalnya yang nggak terlalu masif gimana? Kalau yang nggak terlalu masif, itu biasanya agak sulit untuk menjelaskan produk kita ke customer. Untuk apa ibarat itu mengedukasi produk kita ke customer. Contohnya di Jember itu ada yang namanya makanan tahu kocek. Pasti di sini nggak ada yang tahu namanya tahu kocek itu apa. Nah, karena dia kurang masif. Kalaupun misalnya aku mau buka di Jakarta atau aku mau buka di Surabaya, aku mau buka di Sidoarjo, di daerah manapun itu, nggak ada yang tahu. Dan aku sebagai business owner ya harus menjelaskan apa itu tahu kocek. Sulitnya tuh di situ. Kalau nggak terlalu masif. Yang paling enak itu yang dibilang masif ya masif, tapi yang nggak terlalu masif. Itu pertanyaan yang pertama harus ditanyakan ya. Terus yang kedua berkaitan sama tren yang saat ini ada di Indonesia itu apa? Apakah dengan kita misalnya lihat bisnis itu misalnya, oh ini sudah benar nih. Oke, pertanyaan pertama bisa dibilang nggak terlalu masif, juga nggak terlalu kurang masif juga. Intinya pas di tengah-tengah lah. Terus apakah itu berkaitan dengan tren saat ini di Indonesia? Kalau memang iya, bisa dicentang berarti. Nah, soalnya apa? Kalau misalnya kita tidak mengikuti tren, biasanya itu sulit untuk masuk ke pasaran itu karena pasti bakal banyak PR-nya. Sebenarnya ini bisa jadi satu sesi sendiri ya kalau misalnya mau dijelaskan untuk mendetail terkait makro analisis ini gimana. Lalu yang ketiga itu yang ketiga itu ya benar. Pemainnya siapa aja. Jadi kita harus tahu nih pemain bisnis yang akan kita ambil itu siapa aja. Contoh aku misalnya mau ngambil bisnis grill. Oke, pemain besarnya siapa? Oh, Hanamasa. Raca Grill and anu yang mungkin di Jakarta ya. Atau misalnya kalau di daerah Jawa Timur tuh ada yang namanya Kokari, ada yang namanya banyak lah intinya pemain dari menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu kita harus namanya tuh kompetitor analisis. Itu harus. Kenapa?
supaya kita bisa tahu benchmark produk yang akan kita buat itu setidaknya tidak boleh jauh-jauh dari apa yang sudah ada di pasaran. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah produk itu kita melemparnya asal. Kita tahu ada kompetitor lain dengan menyajikan yang mungkin di level A gitu ya. Kita nggak boleh menyajikan itu di level Z karena terlalu bawah. Itu. Jadi gap antara itunya harus tetap tipis. Gap penyajiannya ya. Itu kalau misalnya ngomong masalah produk. Kalau masalah-masalah yang lain itu juga banyak. Untuk di kompetitor analisis itu juga banyak. Jadi aku nggak bisa mendetailkan secara detail ya. Itu. Terus yang terakhir, seksi atau enggak? Nah, itu. Percuma kita bikin sebuah bisnis kalau tidak berpikir cuan, ya kan? Jadi kita harus ngeliat nih dari sisi income-nya gimana. Terus effort kita untuk menjalankan bisnis itu gimana. Misalnya contoh kita kerja dari jam setengah 9 sampai jam setengah 6. Terus kita mau bangun bisnis nih untuk sampingan. Nah, dari sisi effort itu kita harus menilai juga teman-teman. Jangan sampai kita ternyata dari ibaratnya pekerjaan kita jadi terganggu karena kita harus ngurusin bisnis dan lain sebagainya. Itu juga harus dipikirkan. Sama modal. Modal itu juga harus dipikirkan. Jadi di sini aku ngambil contoh bisnis grillku ya. Jadi bisnis grillku waktu di tahun 2017-an akhir atau masuk di 2018-an awal, itu pergerakannya itu agak naik teman-teman. Jadi masifnya itu dibilang nggak terlalu masif tuh enggak, karena memang pemainnya nggak banyak. Terus dibilang tidak terlalu masif itu juga enggak. Tren saat Indonesia saat itu, pada saat itu ya, itu emang lagi naik. Jadi kecentang semua itu. Pemainnya siapa aja, itu tadi yang tadi aku sebutkan ada Hana Masa, Sri Raja dan lain sebagainya. Itu. Terus seksi apa enggak? Jelas seksi. Kenapa? Karena ini ya, aku kasih gambaran aja ya. 1 kilo daging frozen untuk yang slice tipis itu ya, itu harganya 1 kilonya itu kalau paling murah tuh 110.000. Dari 110.000, anggap aja 100.000 lah kita bulatkan, 100.000. Itu aku bisa jual, aku buat jadi 8 pop, 8 piring. Dan satu piringnya aku jual 50.000. Jadi 8 kali 5, 400.000. Jadi modalku 100.000, aku bisa dapat 400.000 untuk omsetnya. Ya udah, kelihatan kan seksi apa enggaknya. Tuh. Jadi setiap malam, ibaratnya setiap kali ada yang beli, itu aku setidaknya itu udah persentasenya itu bisa dibilang lebih dari 100%. Jadi aku bilang seksi apa enggak? Sangat seksi. Tuh. Lanjut ke mikroanalisis. Nah, kalau mikroanalisis ini sebenarnya turunan dari yang makroanalisisnya tadi ya. Jadi kita lebih mengerucut lagi ke bisnis kita yang lebih mendetail. Kayak target market kita siapa? Apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, ataukah berdasarkan golongan? Kalau berdasarkan golongan, misalnya kita mau jual makanan yang haram, kan hanya golongan-golongan tertentu yang mau makan makanan yang haram, gitu kan? Itu bisa ditarget dulu siapa nih marketnya. Tuh. Terus, nah ini yang paling penting. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Itu wajib hukumnya harus ada. Ini aku punya cerita. Jadi waktu itu istriku tuh pernah yang bukain dong ini aku mau jadi distributor mini gold. Tahu kan teman-teman jualan mini gold yang emas yang kecil-kecil gitu loh. Jadi distributor. Ya aku nggak pakai lama, nggak perlu kayak nanya makro analisisnya gimana, mikro analisisnya gimana. Langsung aku tembak pertanyaan yang kedua ini. Apa yang membedakan kamu dengan distributor lainnya atau penjual mini gold lainnya? Dia nggak bisa jawab, ya skip. Dia nggak bisa jawab, ya aku skip. Nggak aku modalin. Akhirnya aku modalin hanya untuk sebatas dia sebagai reseller. Akhirnya aku ajarin tuh caranya untuk mencari pembedanya gimana. Akhirnya dia lebih menjual ke, jadi kalau misalnya penjual mini gold lainnya itu kan hanya menjual mini gold aja ya, atau buka arisan sana sini, arisan emas sana sini. Nah, istriku aku ajarin buat buat kotak begini nih, kotak kotak gift untuk misalnya ada teman kita yang nikah dan lain sebagainya, untuk sebagai pembeda. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih berdiri gitu loh. Dia akhirnya punya pendapatannya sendiri. Ya lumayan, kadang kalau misalnya pas rame juga 2 juta, 3 juta itu dapat lah intinya. Nah itu pentingnya kalau misalnya kita ada pembeda dari penjual lainnya. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan aja. Itu jangan pernah mengikuti aja atau mengikuti arus aja. Harus ada pembedanya. Tuh. Analisa pasar juga penting di tempat yang akan kita buka. Itu penting banget. Jadi mulai dari kita melihat daya beli masyarakatnya gimana, terus perlu nggak kita melakukan edukasi produk
itu kembali lagi ya. Jadi semua apa yang kujelaskan ini berkaitan. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya itu supplier dan pihak ketiga ini siapa aja. Jadi misalnya aku ngambil contoh bisnis grillku yang itu. Pertama aku harus nyari suppliernya nih. Siapa supplier yang akan mendistribusikan bahan bakunya ke tempatku. Semakin dikit tangannya yang ini ya, semakin dikit tangannya yang ikut, itu semakin murah bahan bakunya. Jadi waktu itu aku dapat tangan kedua dari importirnya. Jadi dari importir ada reseller. Nah, resellernya ini jualan ke aku. Itu udah tangan kedua. Tetapi di pertengahan udah aku dapat 1 tahun, itu aku dapat tangan pertamanya. Jadi lebih murah, teman-teman. Semakin kita bisa mencari bahan baku itu di tangan pertama tanpa ada tangan-tangan lainnya, itu lebih murah pastinya. Dan tentunya kita akan menekan HPP kita atau menekan harga jual produk, harga pokok penjualan kita gitu. Terus ya itu tadi melihat daya beli masyarakat sekitar itu mumpuni atau enggak. Jadi misalnya aku mau jualan nih Suki and Grill, kan pasti rata-rata harganya 50 ribuan. Itu masuk apa enggak ke pasar kita? Itu juga harus tahu sedetail itu. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan makanan kita sudah enak, tapi harganya nggak masuk akal. Itu sangat di skip pasti. Yakin aku. Sekarang itu makanan nggak dilihat dari nilai enaknya aja. Itu. Kalau misalnya mau nanya tren saat ini di Indonesia apa? Tempat yang estetik, Instagramable, nyaman buat kita ajak rame-rame, sama ibaratnya menjual pemandangan. Sekarang yang dijual itu bukan makanan lagi, teman. Yang dijual sekarang itu adalah view, pemandangan, tempatnya. Mau makanannya seburuk apapun juga kita nggak akan pernah komen kan. Karena kita apa? Kita datang ke situ bayar untuk mendapatkan pemandangan, mendapatkan ketenangan, dan lain sebagainya. Arah trennya masih ke sana. Jadi modalnya kalau misalnya mau ngikutin ke sana, ya silakan, pasti modalnya akan besar. Gitu. Terus yang terakhir tuh, perlukah edukasi tentang produk kita? Itu juga harus ditanyakan. Tuh. Nah, ini kalau misalnya mau dibahas nih per masing-masing, kayak penentuan target market itu gimana, itu bakal ada sesi sendiri pasti dan terlalu lama. Tuh. Jadi ini aku cuman jelaskan secara atas-atasnya aja ya. Maksudnya tuh layering atasnya aja lah, belum masuk in deep ke dalamnya. Masuk ke strategic analysis. Jadi dari strategic analysis bagaimana kita mengelola bahan baku, pengelola modal. Terus yang kedua, mengelola bahan baku itu gimana, harga produknya gimana, marketingnya gimana, skema bisnis, SOP, rekrutmen, lokasi, dan lain sebagainya. Ini juga kalau mau didetailkan, itu juga sangat banyak sekali. Dan bisa dibuat satu sesi sendiri. Nah, di sini ada kata-kata semakin detail, semakin tahu bisnismu sendiri. Jadi, semakin kita bisa mendetailkan, mulai dari makro, mikro, strategik, kita akan semakin tahu dengan bisnis kita sendiri itu seperti apa. Itu kayak misalnya SOP. SOP itu misalnya kan kita akan membahas sebuah bisnis yang akan autopilot atau bisa ditinggal oleh ownernya. Ya kita harus membuat SOP sedetail mungkin. Seperti itu. Kita masuk selanjutnya marketing strategi. Untuk marketing strategi ini sebenarnya banyak. Kayak misalnya kita bagaimana cara kita iklan dan lain sebagainya. Ini aku cuma nyontohin aja. Jadi kayak misalnya kita bisa buat timeline. Jadi misalnya di bulan Januari aku akan pengenalan untuk brand awareness, mengundang food blogger untuk meningkatkan ini brand awareness juga berkaitan. Terus apakah ada menu baru atau kita akan mau ngelempar promo, terus ada iklan ataupun gimana ya. Intinya marketing strateginya itu bebas. Semua itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi jangan sampai ketika kita misalnya biasanya kan promo nih, pernah tahu nggak ada tempat makan yang selalu ramai ketika hanya ada promo. Nah, menurutku itu brand yang sangat jelek. Karena apa? Ya, karena membiasakan atau biasa mengedukasi customer itu datang ketika hanya ada promo aja. Itu. Jadi sangat sangat buruk lah kalau untuk itu ya. Karena kita promo itu kan membuang uang ya. Nah, sebenarnya target dan tujuan utama dari uh, marketing itu adalah brand awareness atau menjadi top of mind. Jadi marketing itu dikatakan sukses ketika kita sudah bisa membangun sebuah brand awareness atau pengetahuan tentang brand kita. Jadi misalnya contoh yang kalau misalnya ngomong ini ya, yang paling gampang itu contohnya air mineral, Aqua. Kadang kita kalau misalnya beli ke toko gitu, Bu beli Aqua, walaupun yang dikasih itu Ades, mau yang dikasih itu Cleo, ya tetap aja kita bilang, Bu beli Aqua atau Pak beli Aqua. Ada nggak? Nah, karena kenapa kita kita itu kebiasaan ngomong air mineral ataupun air putih itu Aqua? Ya karena mereka berhasil membangun sebuah brand awareness, menjadi top of mind yang selalu ada di pikiran kita bahwa air putih itu adalah aqua gitu.
Itu contoh ya, untuk brand yang berhasil membangun sebuah brand awareness dan menjadi top of mind. Tuh. Nah, terus yang terakhir, ini paling terakhir ya, aku jadi lompat aja. Ada yang namanya growth prediction. Jadi kalau misalnya kita sudah berjalan bisnis kita selama setahun dan lain sebagainya, itu kita harus menentukan mau dibawa mana untuk bahtera bisnis kita ke depannya. Jadi apakah kita akan buka cabang? Nanti kan kita akan tahu nih, ketika kita ramai itu dapatnya berapa, ketika kita sepi itu dapatnya berapa. Tuh. Nah, itu ada growth prediction ini bisa untuk melakukan analisa lagi. Kira-kira kalau misalnya kita mau membuka bisnis baru itu gimana? Ketika kita misalnya mau membuka cabang itu gimana? Apakah sudah siap? Itu biasanya di growth prediction. Jadi ada growth prediction analysis. Itu dia bisa tuh buat semacam dan by data. Biasanya memang data yang kita dapat kayak misalnya pendapatan kita berapa, terus dari sisi pengalamannya kita berapa dan lain sebagainya, banyak lah intinya. Jasa konsultasi bisnis hubungi saya aja. Wah, ini belum kehapus nih teman-teman, mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita masuk di summary ya. Jadi langsung aja karena juga waktunya udah mau habis. Masuk summary. Dari semua yang aku ceritakan tadi, intinya itu cuma satu teman-teman. Lakukan aja. Lakukan aja. Percuma mau sedetail apapun kalau tidak dijalankan ya itu sama aja bohong gitu loh. Jadi cuman satu aja intinya pesan dariku, lakukan dan lakukan, lakukan dan lakukan. Udah cukup itu. Jadi kalau saya pun takut gagal ya coba kita kembali ingat masa bayi Anda. Sudah berapa kali kita terjatuh dalam proses belajar berjalan. Jadi dalam setiap bisnis itu kita akan selalu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun itu pasti. Yang penting itu kita selalu ingat untuk selalu berdiri. Wes, itu dia. Terus belum tentu juga apa yang aku katakan tadi di depan itu bisa cocok ke bisnis yang akan teman-teman buat. Karena every business has their own unique ways. Jadi belum tentu bisnis yang tadi aku jelaskan di depan itu bisa cocok di tempat bisnisnya teman-teman itu. Cuman pasti akan ada benang merahnya dan ada kesamaannya. Tuh. Tuh. Jadi aku juga tidak menjamin bahwa bisnis yang akan kita bangun itu belum tentu juga akan sukses. Karena lebih baik gagal mencoba daripada gagal karena tidak mencoba. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Gitu. What do you think? Your opinion does matter. Terima kasih. Oke, salam super Mas Obi. Oke, teman-teman. Ini Ada yang kayaknya mau udah bertanya? sangat ramai nih di kolom chat. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Mantap sekali Mas Obi sudah 15 tahun. Berarti sekarang udah ada berapa Mas yang masih Apa di itu? autopilot bisnisnya? Ya saat ini sih masih 2 ya Mbak ya. Jadi maksudnya tuh tapi karena memang yang satunya itu kan juga seasonal ya, nunggu Lebaran. Jadi biasanya kalau Lebaran tuh kan ada tender-tender di tempat-tempat tuh untuk apa buat hampers gitu kan. Kemarin sih tahun kemarin tuh dapat di salah satu rumah sakit ya kenalanku juga itu. Jadi biasanya butuh hampers buat karyawannya atau buat kolega-koleganya itu lumayan itu sih. Tapi itu memang bisnis yang ini ya seasonal, bukan yang tiap bulan Oh, ada pemasukan tuh enggak. Jadi biasanya waktu Lebaran aja sibuknya. IMP bisa nih kayaknya. Boleh, nanti saya sodorkan proposalnya. Buat klien-klien ya. Eh. Aduh, aduh, aduh. Mantap nih, Pernah Mas Obi. pernah menjalankan bisnis gelap nggak, Mas? Ya itu tadi, pembajakan kaset. Oh, selain itu, Mas, Selain itu nggak pernah ya. Jadi begitu sudah sadar dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya kamu saya Allah. sadar, ngapain di Masya situ Allah. aduh, nggak, saya rusak ini bersama tim RK-mu. Wah, Parah Mas Hen. Ngomong mulu dia. Kayak apa Mas Hen? Iya, tahu tuh ngomong mulu direktur apa? iya direktur di bisnisku sendiri dong. Gimana? Ayo. Mantap. Luar biasa. Ada pertanyaan nih, Mas Ada Obi dari pertanyaan Mbak Nofri. Mau yang tanya mana? Mas, kelebihan dan kekurangan kalau kita buka bisnis sendiri mulai dari nol dibanding dengan franchise. Oke, Oh, aku ini buka sendiri jelasin. atau franchise? Franchise kita.
pertanyaan yang menarik sebenarnya tadi aku juga mau bahas itu. Jadi ini ya, kalau misalnya aku pribadi lebih milih bisnis dari nol. Karena apa? Sejatinya bisnis yang jual misalnya ada sebuah bisnis nih, dia nawarkan franchise. Ya itu bisnisnya dia bukan bisnis F&B, tapi dia bisnis franchise. Itu ya, kalau aku berpandangannya seperti itu. Jadi aku lebih milih bisnis mulai dari nol, aku tahu mulai dari awal prosesnya gimana, bangunnya itu gimana, sehingga ketika misalnya nanti itu ada bolong-bolong di bisnis kita, kita tuh tahu. Banyak orang misalnya bangun bisnis, misalnya ikut-ikutan dan lain sebagainya kena tipu. Karena apa? Dia nggak tahu detail bisnisnya itu seperti apa. Dan bolongnya bisnisnya itu dari sisi mana. Bakal ada potensi kecurangan itu dari sisi mana. Karena mereka tidak membangun itu dari awal. Tuh. Dan kalau misalnya terkait misalnya milih bisnisnya franchise apa bangun sendiri, aku pilih bangun sendiri. Dan kalau franchise itu ya memang karena tujuan bisnisnya dia bukan bisnis F&B. Kalau aku ngomong franchise yang di bidang F&B ya, karena memang dia adalah jualan franchise gitu loh. Jadi jangan kalau aku misalnya pun ditanya nih, misalnya Sobi, misalnya aku mau buka cabang nih bisnis sama Sobi, ya mending kamu sebagai investor aja. Jadi biar aku tetap yang jalankan bisnisnya itu gitu. Aku nggak akan jual franchise gitu loh. Walaupun memang franchise itu sangat menggiurkan, tapi kasihan loh untuk banyak banyak orang-orang di luar sana tuh yang sudah beli franchise ternyata gagal. Banyak orang-orang di luar sana yang bikin franchise itu gagal dan nggak bisa nuntut. Karena apa? Ya yang dia beli itu franchise dengan ketidakpastian gitu. Itu sih kalau menurutku ya Mbak Novri. Jadi kalau ditanya ya mending bangun bisnis sendiri. Iya, biar tahu effortnya Iya, ini ya Mas biar ya, tahu. dari awal Benar. sampai akhir dari hulurnya. Heeh. Nah, ini ada cerita juga nih dari Pak Dendi, pernah punya gerobak nasi goreng, terus setahun bangkrut karena ditipu. Nah, gimana caranya biar gak gampang kena tipu? Nah, itu Tipu duluan kata kalau Pak. misalnya mau nggak gampang kena tipu itu, ya pertama kalau misalnya mau dijawab yang paling gampang ya harus ada hitam di atas putihnya ya. Jadi kayak misalnya dokumen-dokumen legal yang terkait kita kerjasama dan lain sebagainya. Karena kalau saya pun ya sebenarnya mau serigid apapun bisnis, potensi untuk kena tipu itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah membuat semacam agreement dan hitam di atas putihnya ya pasti. Jadi sebisa mungkin jangan cuma melihat oh ini kita bisnisnya sama saudara, oh sama teman sendiri. Aku percayalah sama temanku. Jangan pernah seperti itu. Sesama saudara aja kita pernah ibaratnya tuh bisa jadi kita tuh bertengkar untuk masalah itu ya. Karena apa? Uang itu adalah hal yang sensitif, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggampangkan untuk masalah legal karena banyak orang meninggalkan legalitas hanya karena mempercayakan karena dia teman dekat, karena dia saudara, karena dia ini nggak mungkin lah dia begitu begini begitu. Nanti begitu kejadian bingung mau nuntutnya gimana karena nggak ada hitam di atas putihnya. Kita sudah kalah duluan. Itu. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin memang nggak bisa kalau misalnya kita bilang kalau misalnya potensi kena tipu itu pasti ada. Cuman untuk menghindarinya ya sebisa mungkin kita juga tahu bisnis yang kita akan tanya ini kan gimana, bisnis yang akan kita terjunkan itu gimana, ibaratnya atau yang kita akan modali itu seperti apa. Ya tanya aja paling gampang kalau saya pun ada yang ini apa pembeda bisnismu sama bisnis yang lainnya atau kompetitor yang lain. Lihat dari tata cara dia menjawab. Kalau dia menjawabnya dengan ya bisnisku ini misalnya bisnis makanan nih, makananku lebih enak nih daripada kompetitor. Skip kalau menurutku. Udah, karena enak itu merupakan hal yang tidak bisa dijustifikasi. Enak menurutku belum tentu enak menurutmu. Enak menurut dia belum tentu enak menurut kalian. Gitu. Mending buat Oke. bisnis sama Kalau pacar atau sendiri aja. eh Tergantung tujuan hubungan kalian kemana ya. Kalau misalnya tujuan hubungan kalian ke bahtera pernikahan, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya bukan ke arah sana, mending jangan. Nanti susah untuk pemisahan harta gono gininya, teman-teman. waduh, 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 waduh. Mainnya Itu ya. udah ranah hukum lagi nih. Enggak, itu cuman ini aja kan susah juga ya. Itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini sorry aku sulit bacanya nih. Ini dari Mas Alvin nih, menarik. Ah, ah. Ciri-ciri pemain bisnis F&B yang menggunakan pesugihan. Nah, ini Itu apa aja, Mas? aku punya cerita juga ya teman-teman. Jadi dulu waktu aku jualan bakso itu ya, datang itu sales pesugihan. Datang. Pertama itu nawar-nawarin biasa kan. Mas, ini enggak kok saya lihat tempatnya sepi ya. Terus, Mas, saya mau nawarin ini Mas, jasa biar tempatnya Mas Obi apa tempatnya pertama kenalan dulu kan. Biar tempatnya Mas Obi rame. Gimana tuh, Pak? Ini
nanti kita pakai pesugihan gini 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 ini." Dijelasin lah. Aku nggak cerita detailnya ya. Intinya itu. Semua ini yang di daerah Mas Hobi ini pakai semua, Mas Hobi ini pakai gini gini gini. Cukup bayar 300.000 aja. Itu bisa. Nanti tempatnya Mas Hobi rame. Nah, di situ aku langsung jawab gini aja. "Pak, mau bisnis saya sekarang juga tutup. Mau bisnis sekarang juga saya bangkrut juga saya nggak masalah. Daripada saya nanti di neraka di bypass. Obi Ilham Nugraha sebelah kiri langsung masuk karena menggunakan pesugihan. Nah, daripada seperti itu, aku langsung strike to the point aja. Nah, itu semua tergantung dari imannya masing-masing. Itu. Nah, kalau misalnya mau tahu tempat itu pakai pesugihan apa enggak, walau alam ya, aku nggak tahu dan nggak pernah tahu dan nggak mau menjustifikasi itu karena takutnya jatuhnya fitnah dan berbahaya itu. Dan kalau misalnya ditanya itu real kah ataupun enggak, itu real dan aku percaya akan itu. Karena aku pernah kejadian juga dikirim. Jadi biasa tempat-tempat dulu waktu bisnisku yang di bakso itu menjadi tempat kunjungan atau nongkrongnya teman-teman kuliahku. Nah, teman-teman kuliahku itu sempat mau datang. Biasanya tiap hari itu datang. Tiap hari itu datang. Cuman waktu ke tempatku tuh bilang, "Loh, Bi, kok tempatmu tutup?" Lah padahal aku sama karyawanku itu di dalam ada gitu loh. Pantesan kok temanku hari ini nggak datang. Teman-temanku tuh kok nggak datang hari ini. Ternyata malamnya itu dia WA, "Loh, tempatmu lo tutup, kamu lo nggak jualan gini." Loh, padahal gitu kita jualan tiap hari. Itu. Dan aku percaya kalau itu ada. Tuh, Wah, cuman ya itu tadi, soalnya ya begitu itu lah. Itu. ternyata Mas Obi korban Iya, marketing benar. pesugihan. Mantap Itu ini pasti pertanyaannya ada. Mas Alfi. Oke, Mas Obi Artinya pernah diutangin nggak Mas? Diutangin tetangga kata Mas Eko. diutangin tetangga. Gimana caranya biar dagang nggak bangkrut karena diutangin tetangga? Alhamdulillah enggak sih. Karena Gak ada yang utang. modelku kan bukan ini ya, bukan apa itu namanya, kayak toko bahan ini ya, bahan baku yang kita maksudnya itu kayak toko sembako kayak gitu kan enggak ya. Biasanya kok tempat-tempat makan kayak itu jarang sih ada yang utang. Jadi aku bilang enggak pernah diutangin sih. Bahkan tetanggaku juga nggak pernah datang, masalahnya itu. Jadi nggak masalah. Dan ini ya, kalau misalnya mau bangun bisnis itu jangan cuma mengandalkan pertemanan kita tuh banyak atau teman kita banyak. Karena aku pengalamanku sendiri, aku bikin bisnisku yang grill itu ya, dalam setahun paling temanku yang datang ke tempatku cuma 5 kali, 5 orang. Udah dalam setahun itu. Jadi jangan menganggap bahwa misalnya temennya banyak, aku gampang nanti ngelempar ke teman-temanku. Menurutku itu bisnis yang jelek dan buruk. Karena kita lebih baik mencari customer yang lain di luar circle kita. Tuh. Berarti bukan karena takut diutangin Mas. Iya, bisnis yang ini untuk memulai bisnis kira-kira untuk awam bisnis yang paling ini apa? Itu kalau itu nah itu balik ke kesenangannya teman-teman masing-masing ya. Jadi belum tentu juga misalnya teman-teman itu suka makan tapi suka menjalankan bisnisnya. Terus misalnya untuk teman-teman yang mungkin akan memulai bisnis atau mencari bisnis apa yang akan aku bangun, ya itu sebenarnya pertanyaan pribadi ke teman-teman sendiri. Ibaratnya sudah siap belum untuk menjalankan bisnis? Karena ingat ya, pebisnis itu adalah orang yang bekerja 24 jam. Jadi bahkan mau tidur pun itu juga harus mikirkan gimana nih nasib karyawanku, gimana ini misalnya nih lagi sepi-sepinya, aku harus bayar gaji, gimana ini aku ibaratnya itu menaikkan salesku, gimana caranya aku untuk itu banyak. Dan kalau misalnya pun dilabelin sebagai CEO itu kepanjangannya bukan kepanjangan itu menjadi Chief Everything Officer gitu. Karena aku juga pernah ngerasain gimana ibaratnya pendapatanku sendiri itu lebih kecil daripada gajinya karyawan. Itu aku juga pernah. Jadi gaji karyawanku tuh 1,5 juta, aku cuma dapat 300.000. Itu pernah. Pernah juga ikut jualan dan stolku lah sendiri yang tidak laku. Itu juga pernah. Siap nggak mentalnya teman-teman buat ke sana itu. Jadi aku bukan nakut-nakutin ya. Jadi memang itu pasti akan ada hal-hal seperti itu. Tentuin harga jual berapa persen dari modal dan tenaga. Oke, kalau misalnya menentuin harga jual itu paling gampang ya. Paling gampang itu ya kita harus nyoba dulu Mbak Afifah. Kita menyajikan satu produk itu modalnya berapa, sedetail mungkin dicatat. Nah, nanti bisa tuh dihitung-hitung dengan misalnya mau memasukkan kos karyawan, mau memasukkan misalnya sewa dan lain sebagainya itu bisa nanti bisa tahu.
Kalau misalnya aku paling paling gampang dan paling simpel itu misalnya contoh eh, tahu gacoan. Gacoan itu dia bisa dibilang kalau aku nggak salah ya, modalnya itu cuman satu piring gacoan, satu satu ya satu porsi mie gacoan itu paling modalnya cuma 5.000. Kenapa aku bisa bilang cuma 5.000? Harga mie di pasaran itu aku nggak tahu ya kalau misalnya di daerah Jakarta. Kalau di Jember itu 12.000 itu bisa jadi 10 porsi teman-teman. Anggap aja satu porsi mie-nya berarti 1.000. 1.000. Terus misalnya dengan gas, minyak dan lain sebagainya itu misalnya 1.000 juga. Karena kan nggak mungkin kan sebanyak itu kita tuang gitu. Terus ayam itu anggap aja 2.000 dan 1.000 ini bisa jadi cost operasional itu 5.000 dan itu sudah bisa menyajikan mie ayam. Karena apa? Aku juga dulu jualan mie ayam waktu jualan bakso itu. Jadi aku tahu untuk permodalan apa maksudnya itu perhitungan modal yang kalau misalnya jualan mie ayam ataupun jualan-jualan seperti itu ya. Itu. Itu kalau misalnya cuman itu ya lebih banyak maksudnya itu bisa mendetail lagi ya. Bahkan penulisan menu itu juga ada rumusnya. Penulisan menu menu makanan tempat kita atau restoran kita tuh juga ada ininya. Halo, halo, terputus-putus ya. Sorry. Halo. Intinya tuh itu. Mas Jadi Obi, mm-mm, jadi berapa tadi gimana? Misalkan nih dihitung. modalnya 5.000 nih. Mm-mm. Terus Nah, berarti sebenarnya bukan jualnya modalnya berapa nih? misalnya modalnya 5.000 ya. Terserah Mbak Afifah mau mau menjual itu berapa dan harus melihat pasaran dan daya belinya itu berapa, Mbak. Atau bisa menggunakan kompetitor analisis. Ngelihat nih kompetitor-kompetitor yang ada, pemain-pemain yang ada dengan bisnis yang sama, itu jualnya berapa. Jadi biar kita juga nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah. Itu. Kalau kita pemain Kadang satu-satunya, kalau kita di bisa daerah ya, nentuin Mas. pasar. Mm-mm. Kalau di daerah itu kan serem ya, karena mereka kan tingkat apa ya, bisa ngejual harga itu kayak murah banget gitu loh. Sehingga mungkin itu yang bedain ya di kota sama di daerah. Jadi mereka mungkin ambil margin untungnya itu yang sedikit ya. Iya, benar. Sebenarnya kalaupun harga apa-apa ya bernas, katakanlah beras kan ya hampir sama, minyak kan sama gitu loh. Mungkin Mm. sayur ya yang agak beda. Tapi kalau bahan-bahan bakunya yang general gitu kan berarti gitu ya, lebih ke misalkan di suatu daerah itu, maka di Kediri lah katakanlah kan cenderung orang pendapatannya lebih sedikit kecil gitu ya. Benar. Jadi adik itu punya jualan apa makanan gitu. Nah, kadang tuh aku juga heran kok nasi ayam bakar tuh 8.000, 10.000 gitu. Iya, Itu sama dapat kayak di Jember harga. berarti. Iya, tapi Mm-mm. dia bilang ini untungnya tuh dikit banget loh. Kenapa nggak dinaikin gitu? Katanya Nggak bisa. itu nggak bisa. Tetap Iya, sebelah sebelahnya jualnya pada segitu juga. heeh. Gimana Ya mau itu. kaya dalam hati? Gimana Itu mau gitu ya? memang terkait ini sih, Mbak. Kan tadi yang aku jelasin kan kita juga harus tahu nih daya belinya masyarakat Oh itu iya daya berapa. beli ya. Terus kompetitor analisis, kita ngelihat nih kompetitor-kompetitor yang lain itu jualannya berapa. Jangan sampai kita menjual terlalu mahal. Karena memang itu nggak akan bisa dijangkau mungkin gitu kan. Sama bisa jadi kalah di awal gitu loh, kalau misalnya kita jualan terlalu mahal. Itu. Mhm. Ya, hampir sama seperti di Jember sih. Jadi dulu bahkan aku waktu mau jual bakar Suki and Grill itu kita jual grill itu kan satu porsinya 50.000 ya, 50.000. Sedangkan harga pasaran di Jember waktu itu, maksudnya itu untuk beli makan di Jember 50.000 itu sudah termasuk yang mewah banget lah. Mhm, lah. Dan teman-temanku tuh juga sudah Mhm. banyak yang nge-warning dan ngewanti-wanti, maksudnya itu yakin kamu mau jual ke sini, nggak kemahalan, nggak ini. Karena maksudnya itu pasaran di sana ya nggak sampai segitu gitu loh. Dan itu ya memang harus tergantung dari kitanya ya berani apa enggak mengambil resiko itu karena sekali lagi kalau mau membuat sebuah bisnis itu adalah kita harus menjadi seorang risk taker atau pengambil ini ya harus berani mengambil resiko lah. Terus strateginya gimana Mas? Kalau untuk yang di daerah nih ya, Mm-mm. dengan maksudnya masih tadi ya apa namanya tadi komennya Mas Eko ya, Mm-mm. Kalau masih spek nggak gitu loh kita di daerah itu bisnis F&B gitu. Kadang kan suami juga bilang buka aja di Kediri, di Pare ini. Aduh, daya belinya ya bisa kecuali misalkan kita ke kampung Inggris tapi kalah sama yang investor gitu ya. Sekarang udah banyak di kampung Inggris ya udah banyak benar. itu yang Uh-uh. kafe yang kekinian itulah yang kamu bilang tadi kan kalah modal dulu ya. Benar pasti kalah modal dulu bisa mbak kita mainkannya di
penjualan kita yang lain. Contoh minuman, nggak mungkin kita nggak jual minuman itu modal 100% tuh bullshit. Semua orang yang jual minuman pasti modalnya 100%. Ya gimana caranya kita tingkatin untuk produk yang memang kita bisa cuan banyak di situ. Karena aku dulu jujur ya, jualan bakso dulu itu bisa dibilang aku jual 10.000 Mbak. Modalku padahal itu baksonya bakso yang super, Masih ya, daging yang lebih daging. banyak. Nah, daging Heeh, kan nggak jauh beda ya sama di sini benar. biasanya Heeh, itu. harganya. Nah, untungku di mana ya sebisa mungkin aku buat sambal itu yang pedes. Biar apa? Dia minum itu bisa nambah. Terus minumnya, Terus dia nambah minum. Nah, oh, untungku tuh dari minum atau jual side dish-nya. Misalnya contoh kalau jual cabai bakso itu mahal ya gimana, Mas? pakai cabai hijau. Cabai hijau tuh relatif lebih stabil. Kalau Oh, pakai cabai merah yang terus keriting, sejak cabai awal keriting yang cabainya merah hijau hijau kuning, atau ya ganti? enggak ngikutin harga pasar. Kalau harga pasarnya lagi tidak Oh, naik, aku pakai cabai yang biasa. Kalau misalnya harga pasar lagi melambung tinggi, ya aku pakai cabai hijau. oh Nah, itu gitu. ada strategi-strategi kayak gitu. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Terus saran Mas Obi dengan kita yang bukan franchise dan bukan modal yang gede gitu, cocok nggak sih masukin di Shopee sama GoFood gitu? Karena Shopee tuh adik cerita tuh potongannya gede gitu Benar, kalau mau main promo. Nah, itu sebenarnya benar. perlu nggak sih gitu atau pakai ya udah yang manual aja misalkan COD apa maksudnya Pak? Kirim gitu. Ya, kirim biasa itu kan. Nah, Mm-mm. itu balik lagi ke skema kita dari awal tuh mau nentuinnya gimana, Mbak. Cuman kalau saran dari aku tuh kalau misalnya kita mau ngasukkan di GoFood, kadang kalau misalnya udah ngelihat, apalagi kalau misalnya yang kita jual itu bukan produk yang maksudku tuh termasuk produk yang ini ya, bikin orang penasaran. Kayak misalnya kita cuma jualan bakso. Menurutku nggak usah dimasukin ke GoFood ataupun apa itu kalau belum punya nama mending nggak usah deh. Potongannya terlalu besar, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Iya Memang sih. benar kita bisa cari nama dari situ, tapi dari nama-nama yang sudah ada di GoFood, kita bisa nggak ngelawan itu. Jadi kalaupun misalnya terlalu simple juga, maksudnya itu kadang orang juga nggak akan kepikiran kan bakal beli itu. Kadang kita ngerefleksikan ke diri kita sendiri aja. Aku kalau misalnya buka GoFood, pasti aku nyari makanan-makanan yang nggak biasa dong. Nggak mungkin aku kayak, ya kadang juga nyari kayak nasi goreng ataupun apa. Cuman kan kadang lebih nyari ke yang kayak misalnya yang lain-lain lah, yang intinya itu. Itu sih. Jadi kalau misalnya saranku karena memang potongannya terlalu besar, menurutku nggak usah sih Mbak. Mm-mm. Tuh, Ya menurutku ya. terakhir, terakhir dari marketingnya, Mas Obi Mm. pengalamannya gimana nih? Aku kalau misalnya marketing itu pernah ini apa ya? Kalau waktu itu yang aku bisnis Suki and Grill itu kan bangun Instagram ya Mbak ya, akun Instagram. Itu bener-bener original, maksudnya itu nggak pakai jasa follow unfollow, maksudnya itu jasa followers kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah, aku juga nge-hire temenku yang dia pinter foto pertama. Itu ku bayar 1 juta sebulan. Itu ibaratnya bisa membuat akun Instagramku tuh dari cuman starting itu 250-an sampai ke 2.000 kalau nggak salah dalam waktu setahun. Dan organik tanpa ada bantuan apa-apa. Itu sih. Ya tergantung Mbak. Sekarang misalnya bisnisnya Mbak atau bisnis yang akan dibangun itu marketingnya itu juga harus dipikirin ya. Pertama mau dari sisi apa misalnya aku misalnya membuat online shop ya udah mungkin bisa diiklankan di online shopnya. Mau bikin misalnya kayak makanan ya udah gimana caranya. Coba lihat di Instagram food food vlogger yang ada di daerah kita itu gimana seperti itu. Banyak kalau saya mau mendetail itu sebenarnya banyak ya kalau untuk terkait marketing itu sendiri. Dan tujuan awalnya itu pasti untuk mengenalkan brand kita atau brand awareness itu sih. Mantap sekali. Oke deh, makasih Mas Obi. Kayaknya aku perlu Siap. ini deh, Kayaknya perlu ini deh, Japri session deh. khusus ya, Bu. Iya, benar. Bisa. Tekniknya Pak Oke. Ubi ini nih. Iya nih kayaknya nih. Insya Allah. Udah. Buka Makasih ya kelas Mas Obi. buka Iya, kelas bisnis sama, nih Pak Ubi. sama. Kenapa, Mbak? Buka kelas Boleh, bisnis. boleh, Boleh tuh. Chat boleh. aja Cina, Oh, DM Cina. Iya. aja. Nah, ini ada. Tah. Jasa konsultasi bisnis. Hubungi saya saja. Waduh. Udah nemu nih, Mas. Aduh ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, mantap. Terusin. Terus. Ya, namanya juga cari uang. Habis ini Mas Hans masuk nih juga. Itu bukan
konsultasi pesugihan kan? Bukan, bukan, bukan. Ini pesugihan yang dalam kategori aman. Punya bisnis sampingan. Oke, oke. Kalau ada yang mau tertarik nih untuk memulai bisnis, cari cuan tambahan ya, bisa menghubungi Mas Obi. Mas Obi available buat diajak konsultasi. Oke, sangat menarik nih Mas Obi, kelasnya insightful. Terus punya titik. Foto dong sebelum selesai. Kita foto dong. Oh iya, foto dulu Cina, buat portofolio. Oke guys, teman-teman bisa on cam kah? On cam dong. Hayu, hayu. Duh, belum On mandi. cam. Ya kamera nabrak ya. Bentar. Ayo, kita tunggu. Let's go guys. Kita on cam. Ya, Tabung udah on cam. Dan aku udah Mas Cahyo. Let's go. Bu Afifah. Dulu itu aku punya cerita apa itu namanya terakhir ya. Waktu ngelamar di IMP itu kan, aku ngira, wih bisnis analis nih apa? Wah, kayaknya aku cocok nih. Ternyata bukan guys, bukan seperti itu bisnis analis yang kukerjakan. Tapi nggak apa-apa, sama seperti pekerjaanku yang lama rupanya. Tapi cocok Mungkin Pak ya. Agung tahu itu. Nama komentar Mas. Jadi awal tuh kan bisnis analis tuh. Aku cerita tuh waktu itu sama Ayak juga kan cerita ini. Ternyata salah Sangat dong yang memukau. aku ceritakan. Sangat Ternyata bukan memukau. bisnis analis yang seperti itu ya. Waduh. Oke, udah sebagian on cam. Mas Fajar, Mas Vidi, Mas Bagas. Oh iya, share screen-nya di close dulu, Mas Obi. Sorry. Udah, oke. Hitung dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1, cheese. Sip. Tahan. Ada slide berikutnya. Oke, mantap. Tahan, keren banget nih. 3, 2, 1, cheese. Ya. Oke. Ada Mas Mas Pater Yasin. ada balon-balonnya. Mas Yasin, long time no see. Tuh ada yang kangen tuh. Iya nih. Bisa on cam. Oke, teman-teman. Mbak Tia, sharing session sudah selesai. Alhamdulillah, Mbak Tia bisa apa namanya? Muter wheel. Modal untuk orang yang beruntung ya. Oke, yes, betul. Oke, izin share screen ya teman-teman. Thank you Mas Obi untuk sharing sessionnya. Coach Obi. From now, I will Salam Zuber. kita panggil dia Coach Obi. Oke, bismillah. Iki nggak ada, guys. Lupa Udah nggak ada hapus. orangnya. Berarti bawahnya Mbak, Remove, Mas remove, Vidi. Mbak. Bawahnya. Berarti ya, Tulis, aku tulis, sih guys. lebih setuju bawahnya langsung. Bawahnya langsung Oh udah. yes, lupa Mas guys, Vidi. hapus. Aduh, bikin Udah ini Mas Vidi Mbak aja. langsung. Dia coba ya, sekali lagi. Ya, Iya. congratulations, Mas Gusti. Selamat. Oke, sudah ditemukan nih untuk calon. Ditemukan hilang kali Mbak. Sudah Ditemukan. didapatkan calon narasumber di minggu depan. Sorry. Minggu depan, Mas Hans. Oh ya, nanti Mas Hans jual beli tanah, jual beli kebun. Nanti kalau gilirannya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya di sharing session kali ini. Semoga minggu depan bisa join lagi ya. Terus,
nanti sore kita kumpul lagi buat town hall, mendengarkan visi misi, semangat untuk bertumbuh dari para lead kita. See you in the afternoon, guys. Thank you. Selamat bekerja, teman-teman. Lagi dulu ya. Terima kasih ya guys ya. Terima kasih Mas Obi, sangat insightful. Terima kasih banyak Mas Robi. Coach Obi, per jamnya berapa nih Coach Obi? Gratis Oh, Mbak. udah ada Kalau buat customer IEP mah tuh. gratis. Gratis. Nanti tinggal rembes aja ke Pak Agung. Klaim story point ya, Mas. Iya. I want you